Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya YouTube Fotokopi. Eee, Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat setia channel YouTube Fotokopi yang telah bersedia mensubscribe, membagikan video saya ini. Saya doakan semoga teman-teman mensubscribe, menonton, dan membagikan video saya ini, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat, serta dilancarkan segala usahanya. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya ya teman-teman, saya masih berada di tempat usaha saya, yaitu usaha penggandaan dokumen atau bisa dikatakan di kampung saya toko fotokopi. Di tempat usaha saya ini, saya menerima beberapa macam jasa, yaitu mulai memfotokopi, penjilitan, laminating, pemperinan, pencetakan foto, penjual ATK, dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa saya, mampir saja teman-teman di tempat usaha saya. Insya Allah saya akan memberikan pelayanan terbaik, dan insya Allah pula saya akan memberikan hasil yang terbaik pula teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman pelanggan setia toko saya puas dengan layanan saya, puas dengan hasil yang saya berikan. Pada kesempatan hari ini, di hari Selasa yang menurut saya sehari ini cukup cerah ya teman-teman. Cuaca pun agak sejuk karena di tempat saya kemarin itu alhamdulillah turun hujan hampir kurang lebih 2 jam ya teman-teman, dan hujannya lebat. Jadi cuaca untuk hari ini cerah dan cuaca untuk hari ini agak lumayan dingin ya teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit bercerita tentang usaha saya ini, yang mana video yang saya berikan ini request dari sahabat, eee, channel YouTube fotokopi saya. Eee, Sahabat tersebut bertanya, "Bang, tolong buatkan video awal mula Abang, eee, membuat usaha fotokopi dan sebelumnya pekerjaannya apa?" Sebenarnya video tentang ini sudah saya buat di video-video sebelumnya, sudah saya upload juga ya teman-teman. Sudah banyak juga alhamdulillah yang menonton, sudah banyak juga yang mengkomen, sudah banyak juga yang membagikan. Tapi tidak ada salahnya untuk kali ini saya buatkan lagi videonya, mungkin video yang lalu tidak ketemu. Jadi saya buatkan lagi. Awal mula sebenarnya saya ini teman-teman background-nya di guru, teman-teman. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara, 2 laki-laki, 2 perempuan. Sebenarnya saya 5, satu di bawah saya meninggal, yang laki-laki, jadi tinggal 4. Saya ini, disekolahkan di orang tua saya mulai dari SD, MTS, aliyah, sampai ke perguruan tinggi, yaitu jurusnya guru, teman-teman. Jurusan yang saya ambil adalah guru kelas. Saya sudah lama juga menghonor ya teman-teman, mulai dari sekolah SD atau MIN, ada juga menghonor di sekolah SMK. Tetapi karena situasi dan kondisi, akhirnya saya tidak melanjutkan pekerjaan tersebut dan saya pindah ke pekerjaan lain. Akhirnya saya bekerja lagi di perusahaan ya teman-teman. Sewaktu saya bekerja di perusahaan, saya masih juga mengajar, paginya saya mengajar, siangnya saya kerja di perusahaan. Karena untuk orang-orang yang berkeluarga seperti saya di perusahaan saya tersebut, biasanya diletakkan di siang hari teman-teman, yaitu pukul 4 sampai jam 12 malam. Jadi paginya saya bekerja di mengajar, sorenya saya bekerja di perusahaan. Berjalan waktu kurang lebih hampir 1 tahun ya teman-teman.
Saya bekerja di perusahaan, kalau menghonor jadi guru tadi sudah lama teman-teman, tetapi pekerjaan di perusahaan tadi kurang lebih 1 tahun dan saya menjalankan 2 pekerjaan guru dan kerja di usaha tersebut kurang lebih 1 tahun. Karena kondisi sesuatu mungkin fisik juga tidak kuat teman-teman, saya malamnya bekerja, begadang, paginya saya juga bekerja di mengajar. Karena saya berpikir, akhirnya saya resign di mengajar teman-teman dan saya mengambil di perusahaan. Alhamdulillah selama saya bekerja di perusahaan tersebut, ada suka dan duka yang saya dapatkan banyak sekali. Alhamdulillah, singkat cerita saya juga bekerja di situ kurang lebih hampir 7 tahunan. Jadi saya rasa di perusahaan yang saya bekerja tersebut, rasanya seperti rumah sendiri teman-teman. Jadi, sahabat-sahabat, teman-teman yang ada di perusahaan tersebut sama seperti keluarga sendiri, karena sudah merasa lama di situ teman-teman. Setelah saya bekerja 1 tahun tadi teman-teman, saya berhenti jadi guru tadi, saya terus melanjutkan di perusahaan hampir kurang 7 tahun tadi. Setelah saya bekerja di perusahaan 7 tahun, saya berpikir kembali teman-teman, dulu niat utama saya bekerja di perusahaan saya hanya, eee, s bekerja untuk menyimpan modal teman-teman. Saya kepengen membuka usaha, saya harus menyimpan modal. Jadi selama saya kerja di perusahaan, sebagian usaha hasil yang saya dapat saya, simpan untuk modal, sebagiannya saya gunakan untuk keperluan keluarga, teman-teman. Tapi, selama saya bekerja di perusahaan tersebut, saya juga ada pekerjaan lain, teman-teman, yaitu seseran saya jual beli online, teman-teman. Saya ambil barang, sudah saya beli barangnya, saya promosikan, nanti ada yang beli, saya jual kembali. Jadi saya tetap 2 pekerjaan, tetapi yang satunya pekerjaan online, teman-teman, tidak pekerjaan offline semuanya. Setelah 7 tahun saya di situ, pada waktu itu ada musibah sedikit. Orang tua saya, almarhum bapak saya kecelakaan, yaitu kecelakaannya jatuh pada saat membuat dapur ya teman-teman. Karena saya berpikir saya juga ingin resign di perusahaan saya yang baru ini, yang 7 tahun ini, dan didukung kembali dengan orang tua saya yang jatuh tersebut, saya harus menjaganya. Jadi saya bertekad, saya resign. Saya resign, selama saya bekerja tersebut, saya belikan hasil tersebut saya belikan misalnya ke lemari, ke, alat-alat yang lain. Tetapi pada waktu itu saya tidak terpikir ingin membuka usaha fotokopi. Yang sering saya ceritakan dengan teman-teman saya di perusahaan, saya ingin membuka usaha jual es, teman-teman, pada waktu itu. Saya ingin membeli gerobak, saya ingin menjual es. Saya lihat pada waktu itu es yang agak laris, saya lihat es doger ya, teman-teman. Jadi saya ingin menjual es, tetapi entah kenapa, usaha yang saya ingin tersebut redup, teman-teman. Jadi saya tidak keinginan saya tidak kuat lagi di situ. Saya mencoba membuka usaha fotokopi. Sebenarnya background saya di sini juga tidak terlalu bagus ya teman-teman, di usaha fotokopi ini. Karena saya hanya bermodalkan saya bisa, membuka komputer sedikit demi sedikit, mengetik sedikit demi sedikit di Word, karena pada waktu saya mengajar dulu, saya ada belajar sedikit demi sedikit, itu saja teman-teman. Kalau untuk keahlian sebenarnya ibaratnya kalau 1 sampai 100 tersebut masih 30%. Jadi pas waktu itu saya buka usaha fotokopi. Selama saya buka usaha fotokopi kurang lebih hampir 1 bulan pelanggannya masih sedikit teman-teman. 2 bulan, 3 bulan belum stabil, masuk
hampir ke 4 bulan, pelanggannya mulai agak stabil teman-teman, karena mungkin sudah tahu di tempat saya ada usaha fotokopi. Saya dulu membuka usaha fotokopi juga karena di daerah saya ini toko fotokopinya sudah banyak tutup, teman-teman. Jadi saya berkeinginan membuka usaha fotokopi. Nah, jadi saya cobalah di situ. Padahal saya tahu untuk membuka usaha fotokopi ini modalnya cukup banyak, teman-teman. Jadi karena itu saya hanya memodalkan uang yang saya dapat dari desain dari perusahaan tersebut. Nah, saya dapat uang dari desain tersebut, saya belikan alat fotokopi. Bisa teman-teman lihat di tempat saya, eee, mesin-mesin fotokopi saya bukan mesin-mesin premium ya teman-teman, yang besar, tetapi hanya mesin mini. Karena pada waktu itu saya terkendala dana teman-teman. Saya belilah mesin fotokopi Brother DCP L2540. Pada waktu itu saya beli offline teman-teman, saya melihat di Facebook ada yang menjual, katanya bisa fotokopi. Pas waktu itu adik saya juga ingin membuat skripsi, jadi dia banyak menggunakan memfotokopi. Nah, jadi saya belilah pada waktu itu. Saya beli second ya teman-teman, saya beli second, setelah itu dipakailah. Dan saya belikan print juga, print L110 baru itu teman-teman ya. Saya membeli mesin Epson printer L110 itu baru ya teman-teman. Saya beli pada waktu itu 1.800.000 kalau tidak salah. Saya ingin membeli yang langsung ada memfotokopi warna, tetapi harganya mahal. Hanya bisa saya beli yang itu 1.800.000. Kurang lebih itu saja teman-teman kalau tidak salah. Jadi bermodalkan komputer, mesin fotokopi mini DCP L2540 dan mesin printer Epson L110. Itulah alat yang saya pergunakan dan alat-alat TK yang lain sedikit demi sedikit dan kertas teman-teman. Jadi itulah alat-alat yang saya gunakan. Sampai sekarang akhirnya saya menambah alat-alat, tetapi masih alat mini teman-teman, tidak alat-alat besar. Karena ada suatu hal yang tidak bisa saya membuat alat besar, otomatis dana juga teman-teman, atau lain sebagainya. Jadi saya beli untuk mini saja, tapi menurut saya kalau untuk di daerah saya untuk mini sudah cukup. Jadi berjalanlah usaha saya ini kurang lebih sampai sekarang hampir 6 tahunan teman-teman. Alhamdulillah, di sana sini sudah kenal sudah kenal dengan usaha saya ini. Eee, Alhamdulillah pula pelanggannya sudah lumayan banyak ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman, sekilas singkat yang dapat saya sampaikan request dari sahabat channel YouTube Fotokopi. Awal mula saya membuka usaha fotokopi ini sebenarnya tidak ada niat saya ingin membuka usaha fotokopi, tetapi niat saya dulu hanya ingin membuka usaha jualan makanan teman-teman, itu seperti es. Saya lihat es pada waktu itu lancar teman-teman. Akhirnya saya buka usaha fotokopi, saya berubah, saya buka usaha fotokopi dengan memodalkan uang dari saya resign. Alhamdulillah teman-teman, hasil dari usaha saya ini atau barang yang saya beli ini, alhamdulillah dari modal, tidak pinjam ya teman-teman. Jadi emang modal kumpul. Jadi menurut saya kenapa saya tidak meminjam, karena ada alasan-alasan yang lain. Yang kedua karena saya takut nanti saya tidak akan terbayar, karena saya tahu, daerah saya ini, untuk usaha saya ini penghasilannya tidak stabil ya teman-teman. Jadi saya tidak meminjam, jadi saya hasil dari untung saya putarkan lagi, hasil untung saya putarkan lagi, dan sebagainya saya pergunakan untuk keluarga ya teman-teman. Jadi itulah teman-teman, video singkat yang dapat saya berikan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa menjadikan motivasi, inspirasi bagi teman-teman semuanya yang ingin membuka usaha, apapun usahanya, kita buatlah usaha sesuai dengan keahlian kita teman-teman. Jangan kita mengikut-ngikut daripada
usaha-usaha orang lain. Kalau kita mengikut nanti takutnya pas usaha kita maju, kita belum bisa membayar karyawan, maka kita akan, kewalahan sendiri teman-teman. Seperti saya ini, saya belum bisa, merekrut karyawan karena belum mampu membayar gaji daripada karyawan tersebut ya teman-teman. Jadi saya kerjakan sendiri, alhamdulillah, apa yang disuruh oleh pelanggan tersebut, yang saya bisa, insya Allah akan saya kerjakan teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya berjalan dengan baik, dan sampai sekarang usaha saya masih berjalan dengan lancar, walaupun penghasilnya tidak, cukup banyak, tidak, eee, meroket tinggi ya teman-teman, tetapi saya syukuri mungkin itulah rezeki yang Allah berikan untuk diri saya, untuk keluarga saya. Paling tidak ini bisa menjadikan usaha saya ini bisa menjadikan, eee, ladang pahala bagi diri saya, eee, untuk menuju kepada kehidupan yang akan datang. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Karena saya tahu kesalahan itu sepenuhnya milik saya dan kebenaran itu sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video-video berikutnya. Bye bye.